Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Senopati Punotogomo. NIM saya 202310370311326. Di video kali ini saya ingin membahas tentang DSS dan NBI in case study yang berjudul tentang Business Intelligence and Decision Support System in a Global Impact. Kita langsung masuk saja ke diagram alur emisian. Yang pertama ada pendahuluan, kedua ada topik, ketiga ada pendapat ahli, keempat ada isi, kelima ada kesimpulan. Terus kita langsung masuk ke pengertian decision support system. Adalah sistem informasi berbasis komputer yang mendukung proses pengambilan keputusan dalam organisasi. DSS ini ngabungin tentang data, model analitis, dan alat pendukung lainnya untuk membantu pengambil keputusan dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Terus kita masuk ke pengertiannya business intelligence, merupakan proses menganalisis dan mengintegrasikan data untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Terus saya menggunakan pendapat ahli, ada dua, yang pertama dari Siti Aisyah dan yang kedua dari Adani. Kita bahas dulu dari Siti Aisyah. Pendapat ahli mengenai decision support system adalah sistem interaktif yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi dengan data, informasi, dan model untuk menghasilkan alternatif keputusan. Sedangkan menurut Adani, DSS ini sistem yang membantu mengambil keputusan dari organisasi dan perusahaan dengan menyediakan informasi dan analisis yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat. Terus kita masuk ke pendapat ahli mengenai Business Intelligence atau BI dari Rudiawan pada tahun 2021 mengatakan bahwa BI ini adalah sebuah evolusi dari sistem pendukung keputusan, yaitu dari DSS, terus diciptakan untuk memberikan akses dan pengelola data dan memberdayakan sektor pertanian dan memungkinkan manajer melakukan analisis bisnis. Kalau menurut Nasution dan kawan-kawan mengatakan pada tahun 2022, BI ini adalah sebuah sistem yang menggabungkan struktur, alat, database, aplikasi, dan metode untuk memanfaatkan data secara interaktif dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih optimal. Terus kita masuk ke dalam materinya dan isinya, yaitu pertama ada implementasi business intelligence. Yang pertama ada pengumpulan data. Data dari berbagai sumber dikumpulkan, baik dari transaksi sehari-hari, interaksi pelanggan, maupun data eksternal. Terus yang kedua, untuk menyimpan data. Kegunaan BI ini adalah untuk menyimpan data. Data yang terkumpul disimpan dalam data warehouse atau data lakes yang memungkinkan akses cepat dan analisis yang lebih efisien. Terus yang ketiga ada analisis data. Saya agak typo, mohon maaf. Menggunakan alat analisis seperti OLAP atau Online Analytical Processing, data mining dan laporan BI. Terus yang keempat ada visualisasi data. Hasil analisis data disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami seperti dashboard, laporan interaktif, dan grafik. Terus kita langsung masuk ke isi yang kedua, yaitu the importance of BI tools for business. Oh ya, Miss Yuan, saya di video kali ini saya ingin menggunakan bahasa Inggris agar lebih berkembang kemampuan bahasa Inggris saya. Kalau ada kata salah atau gimana, mohon maaf ya, Miss. Number one is BI technologies enable the collection of data from a wide range of source. BI systems can gather data from various internal and external sources, ensuring that the data is comprehensive and reflective of multi-phase of the business environment. Number two is BI tools help identify patterns and extract meaning from the data that transactional systems feed into the data warehouse. By analyzing the data stored in data warehouse, BI tools can detect trends, patterns, and anomalies, helping business to understand underlying factors and behaviors in their operations. Number three is BI technologies support the aggregation of data from diverse sources. By integrating data from different systems and platforms, BI technologies provide a unified view of business, which helps in comprehensive analysis and reporting. The last one is BI solutions help business maintain their competitive edge while enhancing overall corporate performance. Explanation: implementing BI solutions enable companies to stay ahead of competitors by making data-driven
driven decisions that improve efficiency, reduce costs, and enhance customer satisfaction, leading to better overall business performance. Lanjut lagi menggunakan bahasa Indonesia, itu implementasi decision super system yang ada 3. Yang pertama ada model driven DSS. Apa itu model driven DSS? Ini seperti menggunakan model matematis atau simulasi untuk mendukung keputusan. Contohnya model finansial untuk merencanakan anggaran. Terus yang kedua ada data driven DSS. Menggunakan basis data dan alat analisis untuk memberikan rekomendasi yang berdasarkan data historis dan tren saat ini. Jadi berdasarkan data-data yang sudah pernah ada. Terus knowledge driven DSS mengandalkan sistem pakar atau AI dan aturan-aturan bisnis untuk memberikan saran yang spesifik dan terperinci. Terus kita masuk ke dampak implementasi BI dan DSS dalam global nih, maksudnya dalam global impact. Terus ada 4. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi operasional. Dengan menyediakan data yang akurat dan analisis yang tepat waktu, organisasi dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Terus yang kedua, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Penggunaan BI dan DSS ini membantu manajer dalam membuat keputusan yang lebih baik dan berdasarkan data. Berarti ada asal muasalnya gitu, jadinya lebih jelas. Terus yang ketiga, meningkatkan layanan pelanggan. Sangat-sangat meningkat karena apa? Karena dengan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan melalui analisis data, perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih personal dan memuaskan. Terus yang keempat ada keunggulan kompetitif. Perusahaan yang menerapkan BI dan DSS memiliki keunggulan dalam merespon perubahan pasar dan tren bisnis dengan lebih cepat dan efektif. Kesimpulannya, dengan menggunakan BI dan DSS memberikan manfaat besar dalam berbagai aspek bisnis, mulai dari operasional hingga strategis. Nah, kalau dalam global impact-nya, dampak positif dari penggunaan BI dan DSS terlihat jelas dalam meningkatkan efisiensi, kualitas keputusan, dan pelayanan pelanggan. Dengan menggunakan BI dan DSS juga menghasilkan banyak sekali manfaat, pendapatan perusahaan juga meningkat. Nah, kalau misalnya perusahaan ini ingin tetap kompetitif di era digital, harus mempertimbangkan untuk mengadopsi teknologi BI dan DSS sebagai bagian internal dari strategi bisnis mereka, karena menggunakan 2 sistem ini sangat-sangat membantu perusahaan dan kita meningkatkan perusahaan dalam mengambil keputusan lebih baik lagi, terus menekan biaya operasional juga. Gitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, Miss, referensi, hampir lupa. Saya menggunakan referensi 4 ini dan saya mengambil jurnal dari IAA. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.